bersama Cerdas Matematika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk sudut dan mencari besar sudut bangun segitiga. Sebelumnya silahkan untuk di-subscribe dulu dan bunyikan loncengnya, serta minta bantuannya untuk dibagikan videonya agar video ini lebih besar manfaatnya serta menjadi semangat buat saya untuk terus berkarya. Kita lihat di sini telah tersedia ada 3 buah sudut. Yang pertama sudut lancip. Kita lihat di sini ada sudut A, sudut B dan C. Sudut A dan B, C ini membentuk sebuah sudut yang runcing. Nah, misalkan besar sudutnya di sini kita tulis 45 derajat. Sudut yang runcing ini disebut dengan sudut lancip. Artinya, sudut lancip ini adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi, diingat bahwa sudut lancip ini adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Untuk gambar kedua ada sudut siku-siku. Nah, kita kasih nama DEF. Nah, untuk namanya bebas-bebas saja, terserah kalian. Tapi untuk mempermudah, untuk membedakan dengan yang lain, sudut ini kita namakan sudut DEF. Sudut DEF ini kalau kita kasih garis panjang, garis panjang, sudut DE ini, garis DE ini terpotong tegak lurus dengan garis EF. Nah, maka biasanya sudut siku-siku ini ditandainya dengan tanda persegi di ujungnya. Artinya sudut siku-siku ini adalah sudut yang membentuk atau besarnya sama dengan 90 derajat. Untuk sudut yang ketiga, kita lihat sudut yang ketiga yang dibentuk oleh G, H, dan I. Nah, ini membentuk sudut yang tumpul. Nah, maka disebut dengan sudut tumpul. Sudut tumpul ini artinya adalah sudut yang melebihi dari 90 derajat. Nah, jadi kita ulang lagi bentuk sudut ini. Yang pertama adalah sudut lancip yang kurang dari 90 derajat. Yang kedua sudut siku-siku, yaitu yang sama dengan 90 derajat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang terbentuknya lebih dari 90 derajat. Misalnya di sini 120 derajat. Nah, itu 130 derajat, 150 derajat itu termasuk terhadap sudut tumpul. Kita lanjut untuk selanjutnya, bentuk-bentuk segitiga menurut besar sudutnya. Nah, jadi bentuk segitiga ini ada yang ditinjau dilihat dari panjang sisinya, ada yang dilihat dengan besar sudutnya. Nah, kalau menurut besar sudutnya, segitiga ini menjadi yang pertama ini, gambar yang pertama ini adalah segitiga lancip. Nah, kalau kita kasih ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Ketiga buah sudutnya ini membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat. Artinya ketiga buah sisinya ini membentuk sudut lancip, maka disebut segitiga lancip. Nah, biasanya segitiga lancip ini adalah segitiga sama sisi.
atau segitiga sama kaki. Jadi sekali lagi, bahwa segitiga lancip ini yaitu semua sudutnya, semua sudutnya berbentuk lancip. Untuk gambar yang kedua di sini adalah segitiga B. Nah, kita di sini udah kasih nama yaitu segitiga siku-siku. Kita perhatikan kalau kita kasih nama ini adalah sudut D, sudut E, dan sudut F. Nah, salah satunya kita perhatikan sudut D-nya ini membentuk 90 derajat. Jadi salah satu sudut membentuk 90 derajat. Maka segitiga tersebut disebut dengan segitiga siku-siku dikarenakan salah satu sudutnya membentuk 90 derajat. Jadi salah satu sudutnya membentuk 90 derajat. Yang ketiga disebut dengan segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini kita perhatikan gambar C. Kalau kita kasih nama lagi G, H, I. Nah, kita perhatikan sudut G. Sudut G ini melebihi dari 90 derajat sehingga membentuk sudut tumpul. Biasanya dalam segitiga sembarang. Segitiga tumpul ini jadi salah satu sudutnya membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Nah. Yuk, bagaimana cara mencari besar sudut dalam segitiga? Dalam mencari besar sudut segitiga, pada dasarnya sama. Baik segitiga lancip, segitiga siku-siku, ataupun segitiga tumpul. Nah, sekali lagi, pada dasarnya untuk mencari besar sudut segitiga, baik yang berbentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang, pada dasarnya sama. Kenapa? Karena jumlah seluruh sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, kalau kita perhatikan bahwa misalkan ini kita kasih nama A, B, dan C. Nah, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ini akan membentuk 180 derajat. Misalnya sudut siku-siku kita kasih nama lagi, biar enggak ini kita namanya berbeda saja. Misalkan ini sudut D, E, dan F. Nah, kata jumlah dari sudut D ditambah dengan sudut E ditambah dengan sudut F ini membentuk 180 derajat. Nah, untuk segitiga sembarang pun atau segitiga tumpul, misalkan segitiga H, I, dan C. Sudut H ditambah sudut I ditambah sudut J tetap membentuk jumlahnya adalah 180 derajat.
kita akan mencoba mencari besar sudut segitiga di segitiga sama kaki. Di sini telah tersedia segitiga sama kaki. Nah, kita tandai ya. Artinya segitiga sama kaki ini adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut yang berhadapan. Nah, kita perhatikan sudut A dan sudut B ini sama besarnya. Bagaimana kalau mencari sudut A dan B? Nah, apabila diketahui sisi C-nya adalah 40 derajat. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, kalau kita cari sudut A dan B sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat dan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dalam segitiga sama kaki sudut yang berhadapan adalah sama besar. Nah, kita dapatkan 140 derajat dibagi menjadi 2. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 70 derajat. Artinya sudut A sama dengan 70 derajat dan sudut B sama dengan 70 derajat. Nah, kita mencari sudut segitiga. Bagaimana kalau sudut segitiga dari sudut segitiga sembarang dan diketahui 2 buah sudut? Di sini ada soal, diketahui sudut A 135 derajat, sudut B 15 derajat. Berapakah besar sudut C? Nah, yang dipertanyakan adalah besar sudut C-nya. Kita tetap bahwa jumlah seluruh sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kita cari sudut C ini sama dengan 180 derajat dikurang. Nah, kita jumlahkan 2 sudut yang telah diketahui, yaitu sudut A 135 derajat ditambah dengan sudut B-nya 15 derajat. Nah, kita kembali 180 derajat. Dalam kurung ini kita jumlahkan dulu 135 derajat ditambah 15 derajat didapatkan 150 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 150 hasilnya adalah 30 derajat. Artinya besar sudut C ini adalah 30 derajat. Untuk lebih paham silahkan lakukan aktivitas soal sebagai berikut.